Hai para pecinta film, kalian sudah pasti tahu kan dengan aktor tampan dari Jepang ini? Yap, namanya Ryota Katayose. Ketampanannya sudah dikenal oleh banyak orang karena ia juga anggota dari J-pop Generation from Exile Tribe. Nah, di film kali ini, ia akan bernama Suzaku Kanade, pria tampan, karismatik, dan elegan dari keluarga kaya. Karena itu ia dianggap sebagai pangeran di sekolahnya. Suatu hari, ia bertemu dengan pangeran jahat bernama Shintaro, pangeran karismatik dari orang-orang jahat di dunia malam. Kanade dan Shintaro benar-benar memiliki kepribadian yang benar-benar berlawanan. Dan mereka saling bersaing untuk satu hal yang penting. Hal apakah itu? Mari kita simak alur ceritanya. 完璧主義だから奏様ですよね。Dimulai dengan beberapa klub malam yang disebut Night Ring. Grup yang paling kuatlah yang akan menguasai grup tersebut. Ada beberapa grup di sini, seperti Texas, Tiger, Gotch, dan Zenichi. Di sini pria bernama Shintaro telah mengalahkan abangnya sendiri dan menjadi nomor 1 di Night Ring. Namun rekannya telah dihabisi oleh seseorang. Ia pun pergi ke Night Ring untuk membalaskan dendamnya dan meninggalkan semua anggotanya. Mulai saat itu, ia merubah penampilannya dan datang ke grup Texas. Ia pun mengambil alih anggota tersebut dan menjadikan mereka seperti para bangsawan. Di sini ia mengubah namanya menjadi Dory. Hal itu sudah menjadi impiannya sejak kecil, yang saat itu ia melihat anak para bangsawan dengan hidup yang mewah dan tidak sepertinya yang berasal dari keluarga miskin. Setelah menjadi Dory, para anggotanya pun juga merubah nama panggilan mereka. Setelah itu Dory menemui pimpinan grup Gotch, dan ketua grup tersebut menawarkan Dory menjadi ketua di sebuah sekolah untuk menguasai tempat di sana. Mereka hanya menganggap rakyat jelata hanyalah sebagai pion. Ditambah ada gosip miring tentang kepala sekolah yang ada di sana. Di sini Dory tahu bahwa ada seorang pangeran di sekolah tersebut yang memiliki kekuasaan tertinggi, Suzaku Kanade, generasi ketiga dari pangeran legendaris. Sejak saat itu, sekolah di sana sudah ditambahkan gedung dan skalanya telah meluas. Dan beberapa anggota dari Kanade juga populer di sekolah, hingga membuat para gadis tak sanggup melihat ketampanan mereka. Berbeda dengan kepala sekolah di sana yang memiliki kepribadian ya gitu deh. Setelah mengetahui itu, Dory pun mulai tertarik untuk menyaingi Kanade. Grup mereka langsung melakukan rencananya secara diam-diam. Masuk ke dalam sekolah dan membuat berita miring tentang kepala sekolah di sana. Hal itu membuat resah para siswa dan juga kepala sekolah. Di sekolah tersebut juga ada sebuah grup bernama The Next. Tapi mereka kehilangan satu anggota bernama Kuoki. Entah kenapa. Padahal sebelumnya mereka telah menebar pesona bersama di sekolah. Setelah sebulan menghilang, akhirnya mereka melihat lagi anggota mereka yang bernama Kuoki. Tapi ternyata ia sudah masuk ke grup Dory. Kedatangan mereka langsung membuat para siswi merasa terpesona. Merci. Mulai saat itulah mereka akan mencoba menguasai tempat di sana. Karena Dory adalah bangsawan legendaris yang akan mengambil alih tahta kepala sekolah di sana. Tapi di sini kepala sekolahnya menolak. Dengan cara elegan, Dory kembali dan menunggu waktu di lain kali.
Tapi saat di jalan, Kuoki dihampiri oleh anggota dulunya. Tapi Kuoki benar-benar sudah berubah. Dengan gaya Dori yang seperti bangsawan dan elegan, sontak semua siswa di sana mendukungnya untuk mengambil alih sekolah tersebut. Hal itu membuat sedih kepala sekolah mereka. Di sini Dori benar-benar niat banget untuk menguasai tempat tersebut dan menjalankan rencananya dengan sangat siap. Tanpa menghiraukan kepala sekolah di sana, reformasi benar-benar berubah di sekolah tersebut. Dan Kuoki kembali bertemu dengan anggotanya yang dulu. Sepertinya ada perasaan yang ia sembunyikan dari temannya tersebut. Setelah itu, sebuah helikopter melintas dan mendarat di sekolah tersebut. Para siswa pun sudah menunggu kedatangannya karena mereka tahu bahwa itu adalah Suzaku Kanade. Tampan atletis dan pangeran yang terkenal sangat elegan. Ia telah mengalahkan pangeran dari pangeran yang menjadikannya pangeran generasi ketiga di sekolah tersebut. Ternyata Kanade sudah mendengar berita tentang Dori yang ingin menguasai sekolah di sana. Kanade telah berjanji untuk melindungi sekolah tersebut kepada kepala sekolah. Tapi setelah bertemu dengan Dori, ia benar-benar kaget. Karena asistennya bernama Seiichiro telah beralih dan menjadi asisten Dori. Padahal dulunya, Seiichiro adalah tangan kanan Kanade. Entah apa alasannya sekarang ia malah mengikuti Dori. Ternyata niat Dori ingin menguasai sekolah tersebut adalah untuk membasmi pangeran legendaris, yaitu Kanade. Dan ia ingin seluruh dunia 100% miliknya. 完璧主義だから俺 Karena itu, di sini Kanade mengajaknya bertarung untuk memutuskan siapa yang lebih pantas untuk menguasai. Dan telah diputuskan bahwa mereka akan bertarung dalam olahraga anggar, olahraga yang sering dilakukan oleh para bangsawan. Sebelum pertarungan itu, Kanade bercerita kepada asistennya bernama Gen tentang Seiichiro yang telah berkhianat darinya. Kanade merasa bahwa Seiichiro membenci dirinya. Ternyata sebelumnya, Seiichiro benar-benar menyayangi Kanade. Karena hal itu, Kanade benar-benar tak ingin kalah di pertarungan nanti. Demi mengetahui alasan Seiichiro memilih Dori daripada Kanade, Gen bersama anggota The Next menemui sebuah grup yang mengetahui tentang Seiichiro. Disinilah terungkap bahwa alasan Seiichiro mengikuti Dori karena Dori telah menolongnya sebelumnya. Ternyata alasan Koke juga sama, ia ditolong Dori. Dan mulai saat itulah ia bergabung ke grup Dori dan menjadi penghibur untuknya. Setelah itu, anggota grup The Next bernama Takato menemui seorang ibu-ibu yang tanpa ia ketahui itu adalah ibunya Kuoki. Padahal selama ini ia sudah jatuh cinta dengan ibu-ibu tersebut. Ia mengetahui hal itu dari temannya bernama Ryu. Setelah mengetahui bahwa Kuoki kabur dari rumah, di sini Takato langsung menemui Kuoki. Ternyata ia bergabung dengan anggota Dori tanpa alasan yang jelas. Ryu pun langsung menemuinya. Tapi Takato benar-benar sudah berubah dan tidak menjelaskan alasannya kepada Ryu. Setelah itu, Kanade dan Dori masing-masing saling berlatih bermain anggar untuk pertarungan nanti. Dori menikmatinya dengan bersenang-senang, sedangkan Kanade malah bernyanyi lagu santuy untuk menenangkan hatinya. Mereka benar-benar memiliki karakter yang berlawanan. Kini saatnya pertarungan akan dilaksanakan. Di sisi lain, Takato melihat beberapa pria masuk ke dalam kediaman Kuoki, sedangkan Kanade dan Dori sudah memulai pertarungannya. Takato juga bertarung dengan pria-pria yang mengganggu kediaman Kuoki. Kuoki dan Ryu mendapat kabar bahwa rumahnya telah dikepung beberapa pria. Tapi karena telah dikhianati oleh Takato, Ryu tidak ingin menolongnya. Di sini Kuoki menjelaskan semua yang terjadi. Sebelum ia masuk grup Dori, keadaan tokonya sedang dalam masalah. Karena ibunya ingin menutup toko tersebut karena terbelit hutang. Saat itulah Dori menolongnya dan Kuoki bergabung ke grup Dori. Saat itu pertengkaran Takato sangat sengit.
Begitu juga antara Kanade dan Dori. Mereka saling menyerang untuk mendapatkan poin. Kanade kembali mengingat kedekatannya dengan Seiichiro saat kecil, di mana Kanade selalu kalah dalam bermain anggar darinya, karena Seiichiro tahu kelemahannya. Pertarungan pun kembali memanas. Di sisi lain, Ryu dan Koki dan teman-temannya datang untuk menolong Takato. Setelah berhasil melawan semua musuh mereka, mereka pun saling mengerti tentang kesalahpahaman sebelumnya, dan Koki bisa kembali menemui ibunya. Kini tersisa pertarungan antara Kanade dan Dori yang semakin sengit. Di antara mereka tidak ada yang menyerah dan terus menyerang, hingga tersisa 1 poin lagi. Siapa yang mendapatkan poin itu, ialah yang menang. Tapi ternyata, sebelum pertarungan itu, Seiichiro memberitahukan kelemahan Kanade kepada Dori. Hal mengejutkan pun terjadi, karena Kanade mengetahui serangan itu. Telah diputuskanlah bahwa Kanade yang menjadi pemenang. Walaupun ia menjadi pemenang, tapi ia masih menghargai Dori. Seiichiro pun merasa bersalah atas kekalahan Dori. Tanpa menjatuhkan pangkat bangsawannya, Dori menerima akan hal itu. Setelah itu, Kanade menemui Seiichiro. Ia berharap Seiichiro kembali menjadi asistennya lagi. Tapi bagi Seiichiro itu mustahil, walaupun terlihat bahwa hal itu ia paksakan. Dan perpisahan itu membuat mereka saling bersedih. Arigatou. Di sisi lain, Koke telah kembali bergabung dengan The Next. Mereka menjadi senang. Tapi Dori, ia malah ingin membubarkan semua grupnya. Dan ia kembali bertemu dengan Kanade. Di sini mereka sama-sama merasa bahwa mereka itu mirip. Walaupun sangat berlawanan, mereka hanya perlu bersinar di tempat yang berbeda. Seperti matahari dan rembulan. Tapi mereka malah saling berebut bahwa mereka sama-sama matahari yang bersinar di tempat terang. Ya, akhirnya mereka mulai lagi deh. Filmnya sampai di sini aja bosku. Walaupun sedikit berbeda dari genre-genre yang biasa kita tonton di channel ini, tapi semoga kalian tetap terhibur ya. Sebelum menonton video lainnya, jangan lupa subscribe dulu. Sampai jumpa lagi.